Pernah nggak sih ngerasa pikiran kita itu kayak ditarik ke 1000 arah sekaligus? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba bedah buku Finding Focus dari Dr. Zelena Monmini. Kita akan cari tahu gimana caranya merebut kembali aset kita yang paling berharga, yaitu perhatian kita. Oke, perjalanan kita bakal dimulai dari memahami kenapa sih kita ini ada di tengah krisis perhatian. Terus kita akan lihat gimana caranya kita bisa memulai revolusi fokus kita sendiri. Revolusi ini bakal kita bangun di atas 5 fondasi yang kokoh, kita lengkapi dengan beberapa alat bantu praktis, dan pada akhirnya kita bisa ambil alih lagi kendali atas perhatian kita. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kayaknya kita semua pernah rasain deh. Perasaan selalu ketinggalan, selalu kewalahan. Nah, inilah yang disebut krisis perhatian di zaman modern. Semuanya tuh seringkali dimulai dari rumah ya kan? Urusan-urusan pribadi yang kayaknya nggak ada habisnya, tanggung jawab keluarga, semua itu numpuk. Rasanya tuh kayak kita lagi lari di atas treadmill yang nggak pernah berhenti. Dan di kantor, situasinya nggak jauh beda. Ada aja deadline yang terus ngejar-ngejar. Ini bikin kita terus-terusan ada di mode padamin api. Kita jadi sibuk ngerespon hal yang paling mendesak, bukan hal yang sebenarnya paling penting. Udah gitu, ditambah lagi sama banjir digital. Notifikasi yang nggak berhenti-berhenti, email yang numpuk, belum lagi media sosial. Semua ini mecah-mecah perhatian kita jadi serpihan-serpihan kecil. Energi mental kita udah terkuras bahkan sebelum hari kerja benar-benar dimulai. Nah, ini dia nih, biaya yang nggak kelihatan dari semua gangguan itu. Setiap kali fokus kita buyar, riset nunjukin kalau kita butuh waktu rata-rata 23 menit dan 15 detik buat bisa benar-benar fokus lagi. Coba deh bayangin, kalikan angka itu dengan jumlah gangguan yang kita alami setiap hari. Wah, hasilnya pasti bikin kaget. Tapi jangan panik dulu, kondisi kayak gini tuh bukan takdir kok. Ini masalah yang bisa kita atasi. Kita punya kekuatan buat memulai revolusi fokus kita sendiri, dan semuanya itu dimulai dari dalam otak kita. Kuncinya ada di konsep yang keren banget namanya neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu nggak kaku. Dia bisa beradaptasi dan berubah. Sama kayak kita melatih otot di gym. Kita juga bisa melatih otak kita supaya lebih jago fokus. Nah, buat melatihnya, kita perlu kenal dulu sama peralatannya. Pertama, ada yang namanya perhatian atau attention. Anggap aja ini kayak lampu sorot di pikiran kita. Sinarnya luas, gerak terus, memindai semua yang ada di sekitar kita. Berikutnya, ada konsentrasi. Di sini, lampu sorot yang lebar tadi kita persempit. Jadi kayak sinar senter yang stabil, yang kita arahin ke satu tugas atau satu objek aja. Dan di level paling tinggi, ada yang namanya fokus. Ini kondisi paling intens. Bayangin aja kayak sinar laser yang super presisi. Ini yang bikin kita bisa benar-benar tenggelam dalam satu pekerjaan, seolah-olah dunia di sekitar kita tuh hilang. Jadi, gampangannya gini, perhatian itu luas, konsentrasi itu terarah, dan fokus itu mendalam. Nah, kabar baiknya adalah kita bisa belajar buat pindah-pindah dari satu mode ke mode lainnya dengan sadar. Oke, terus gimana caranya kita membangun kemampuan fokus ini? Nah, buku ini ngasih 5 fondasi penting yang jadi pilar buat kejernihan mental kita. Kelima pilar ini, visi, asupan, tidur, aktivitas, dan alam, semuanya saling berhubungan. Anggap aja ini fondasi utuh yang menopang kesehatan otak dan kemampuan kita buat konsentrasi. Yuk kita bahas satu-satu. Semuanya dimulai dari visi. Ini bukan soal to-do list, tapi soal kenapa kita ngelakuin sesuatu. Apa sih yang benar-benar penting buat kita? Visi yang jelas itu fungsinya kayak kompas, ngebantu kita mengarahkan fokus ke hal-hal yang emang berarti. Fondasi kedua adalah asupan. Apa yang kita makan itu secara harfiah jadi bahan bakar buat otak. Makanan kayak ikan berlemak, sayuran hijau, dan coklat hitam itu kaya akan nutrisi yang bisa ningkatin fungsi kognitif dan kejernihan mental kita. Ketiga, tidur. Dan ini krusial banget. Coba bayangin, nggak tidur 24 jam, itu efeknya bisa sama kayak orang mabuk secara kognitif. Jadi tidur itu bukan kemewahan ya, ini adalah proses riset yang penting banget buat otak kita. Keempat, aktivitas fisik. Waktu kita gerak, otak kita ngeluarin protein namanya BDNF. Ini sering disebut pupuk ajaib buat otak, karena dia bisa merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru dan memperkuat koneksi saraf. Dan fondasi kelima yang sering banget kita lupain, alam. Ada penelitian yang nunjukin kalau kita menghabiskan waktu cuma 2 jam seminggu di alam, itu udah cukup buat ngurangin stres secara signifikan dan memulihkan kapasitas perhatian kita.
Oke, setelah fondasinya kuat, sekarang saatnya kita melengkapi diri kita dengan alat praktis buat menerapkan fokus ini di kehidupan sehari-hari. Salah satu alat terbaik itu namanya matriks Eisenhower. Ini ngebantu kita misahin tugas bukan cuma berdasarkan mendesak, tapi juga penting. Gini cara kerjanya. Tugas yang penting dan mendesak, ya kerjain sekarang juga. Kalau penting tapi nggak mendesak, kita jadwalkan. Kalau mendesak tapi nggak penting, coba delegasikan ke orang lain. Dan yang terakhir, kalau nggak penting dan nggak mendesak, udah hapus aja dari daftar. Kalau kita pakai matriks ini secara konsisten, ini bisa banget mengubah cara kita ngelola waktu dan energi. Kita udah ngebahas soal krisis perhatian, fondasi buat membangunnya lagi, sama alat buat mempraktekannya. Jadi, apa sih intinya? Apa satu hal yang paling penting buat kita ingat? Intinya begini, fokus itu bukan soal ngerjain lebih banyak hal, tapi soal ngerjain hal yang benar. Ini tentang kita merebut kembali hak kita buat milih secara sadar kemana perhatian kita mau diarahkan, bukan ngebiarin perhatian kita dicuri gitu aja sama gangguan-gangguan di luar sana. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan semua yang udah kita pelajari, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa sih yang lagi narik perhatianmu, tapi apa yang akan kamu pilih untuk jadi fokusmu? Jawabannya ada di tangan Anda.